dengan fenomena daya beli masyarakat yang melemah tidak berdampak langsung dalam penutupan gerai. Oke, Gitu ya. Pada kinerja Alfamart. Ya. Oke, tapi kalau kita review Pak sepanjang 9 bulan pertama tahun 2024 ini, seperti apa gambaran kinerja dari Alfamart? Oke, yang saya mau luruskan sedikit berkaitan satu gerai yang tentunya sudah buka 3-4 tahun, itu biasanya kenaikannya sangat minim ya, sangat minim. Kita hitung dari same store kita dari tahun lalu sampai tahun sini. Nah, ini nggak sebanding dengan nilai sewa yang tinggi, ya. Artinya bukan berarti tidak ada penjualan. Nah, nilai sewa yang tinggi tidak dibarengi dengan penambahan omset dan sebagainya, sehingga nggak menutupi. Saya selalu ibaratkan kalau ditanya kenapa sih tutup, kalau kita punya penyakit usus buntu, terus usus kita potong, itu lebih bagus atau tidak kan gitu. Iya. Ya, ini kan strategi perusahaan di dalam rangka untuk bertahan juga penjualan kita dan terutama juga keuntungan. Terbukti tentunya kalau kita bisa lihat daripada kenaikan kita dari kuartal 2, 1, 2, dan 3 dan bahkan nanti kuartal 4 insya Allah kita ada kenaikan yang cukup besar. Oke, apalagi di tahun 2024 ini, di kuartal 4 biasanya ada momen-momen ya Pak ya, seperti Natal, kemudian Tahun Baru. Seberapa besar sih ini dampaknya bagi kinerja Alfamart? Ya, yang pertama kita sebutnya festif ya. Masa-masa festif itu ada di tahun dan biasanya terjadi hanya 2. Di Ramadan atau di Lebaran, Idul Fitri, atau Natal dan Tahun Baru. Ya. Ini satu momen untuk retail untuk berupaya untuk meningkatkan penjualan sebesar-besarnya. Karena habis itu nggak ada lagi. Tahun depan nanti kita akan mulai dengan event yang lain lagi, yaitu puasa, Lebaran, dan akhir tahun baru Natal dan Tahun Baru. Karena itu hampir semua retail melakukan sesuatu hal, upaya dengan promosi dan sebagainya. Ya, kayak kemarin Alfamart. Alfamart baru aja mengadakan atau mengikuti satu program yang namanya Epic. Every purchase is cheap. Dan launchingnya baru kemarin tanggal 22 dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Menko Ekwin, Pak Mendak, dan Kepala Badan Pangan Nasional. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan karena hanya kesempatan di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa persen yang diharapkan daripada promosi yang dilakukan atau kerjasama kita dengan Aprindo? Berharap paling tidak kita bisa naik 8% sampai 10% dibandingkan rata-rata seperti itu. 8 hingga 10% ya Pak? Ya, harapkan kita ya. Tapi di tahun 2024 ini kan cukup menarik Pak. Ada sejumlah momentum penting mulai dari pilkada sampai pilpres. Apakah hal ini justru tidak dimanfaatkan oleh para gerai retail termasuk Alfamart? Ya, yang pertama berdasarkan pengalaman pilkada ya yang sudah kita jalanin ya. Tidak tegak lurus dengan kegiatan itu, dengan kenaikan daripada penjualan kita. Oke, ternyata tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Oke, dan kemudian di tahun 2025, ini kan juga dimulainya program makan bergizi gratis. Apakah ini juga menjadi angin segar bagi industri retail termasuk Alfamart? Ya, karena ini program baru akan jalan ya. Ya kita harapkan berdampak positif terhadap gerai-gerai kita. Kita harapkan, karena ini kan belum juga terlaksana ya. Iya. Itu, ya. Di kuartal 1 2025 tentunya ada program makan bergizi gratis yang dimulai, kemudian ada momentum Lebaran. Ini ekspektasi Alfamart seperti apa Pak, dan juga strategi apa yang akan dilakukan untuk bisa memanfaatkan momentum-momentum ini? Ya, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap tahun ada dua momen festif yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan tentunya adalah penyediaan barang dagangan dengan stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di saat itu. Karena ini sangat penting. Kita melakukan forecasting dan kita siapkan, bahkan di CDC juga kita sudah siap untuk mendistribusikan produk-produk yang kita harapkan ada kenaikan yang luar biasa di momen tersebut. Itu yang paling penting di situ. Dan targetnya tadi 8-10% ya Pak dibanding rata-rata hari biasanya. Oh ya, kalau 2 momen itu ya, setidak-tidaknya harapan kita seperti itu ya, terutama di masa festif yaitu Ramadan dan Lebaran. Biasanya lebih daripada itu. Seperti itu. Dan di tahun 2025 juga Pak, ini ada sentimen yang cukup memberikan kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat. Apakah ini juga dirasakan oleh para pengusaha? PPN 12%. Apakah ini memberikan dampak langsung pada Alfamart?
Kalau ditanya sekarang ini adalah faktor psikologis daripada masyarakat. Dengan adanya berita kenaikan yang sesungguhnya peraturan pelaksananya kita masih tunggu nih. Iya. Meskipun dikatakan hanya barang mewah saja. Betul. Faktor psikologisnya kan jadi berbeda. Kalau saya beli di sini nanti kena 12%, ini faktor psikologis nih. Nah, padahal sudah ketentuannya sudah jelas. Mana yang dimasukkan kategori sampai dengan 12%, nanti kita lihat peraturan pelaksanaan yang dalam waktu dekat akan terbit yang dipastikan sebelum Januari 2025 akan terbit. Berarti hanya beberapa hari lagi dong, Pak? Iya, kita tunggu. Karena sekarang ini kalau kita ngomong jujur, siapapun yang ditanya, kalau kita tanya A, pasti definisinya ini. Kita lebih baik menunggu aja aturan, dan setiap aturan pasti ada peraturan pelaksanaannya. Masuk kategori mana yang dimaksud. Oke. Tapi dari segi distributor atau produsen, ada keluhan atau input nggak Pak terkait dengan PPN 12% ini? Yang pertama, kita sekarang fokus terhadap Festip, yaitu Nataru. Ya. Nataru tidak datang secara mendadak, sehingga kita sudah siapkan stok jauh-jauh sebelumnya. Tentunya harga yang berlaku, harga yang sebelumnya. Nah, kita lihat nanti pelaksanaan di tahun 2025 dengan keluarnya peraturan pelaksanaan terhadap PPN yang dimaksud tadi, kita lihat nanti. Pasti kita menunggu reaksi atau penawaran daripada supplier. Kita lihat. Kita kan hanya menyalurkan satu produk yang kita beli daripada supplier maupun distributor, kita menyalurkan kepada end user dalam hal ini untuk kita jual kembali. Ya, itu yang kita lakukan saat ini. Gitu. Tapi antisipasinya seperti apa Pak? Jadi kan sambil menunggu bagaimana keputusan yang jelas dari pemerintah seperti apa, meskipun memang dikatakan hanya barang mewah, tapi balik lagi ya Pak, ya kan kategori list barang mewah ini kan belum jelas nih Pak. Antisipasi dari para pengusaha, khususnya Alfamart yang gerainya tersebar di seluruh Indonesia ini seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, setelah peraturan pelaksana nggak ada alasan untuk kita tidak mengikuti. Ya. Nah, saya nggak ingin berandai-andai satu peraturan yang belum ada jelas peraturan pelaksananya. Sehingga kalau dikatakan tadi, seperti apa kita, yang sekarang kita concern adalah penyiapan stok barang yang cukup untuk menghadapi Festip ini. Oke, jadi penyiapan stok tersendiri ya Pak ya. Tapi kalau inovasi yang akan dilakukan, apakah memang akan menggenjot dari segi penjualan online atau mungkin akan menyediakan gerai-gerai yang terkait dengan fasilitas drive-thru atau seperti apa Pak Solihin? Ya gini, kalau untuk hal seperti itu, saya pikir retail sudah menjadi hal yang mutlak untuk melakukan inovasi ya. Inovasi dalam hal ini kita tahu dulu sekian tahun yang lalu online itu hanya berapa sih? Cuma hanya 0, berapa persen. Saat ini sudah antar pergeseran pola belanja masyarakat itu mulai bergeser. Terbukti kita menyediakan juga fasilitas online yang mungkin online kita yang kita sebut Alpha Gift ya. Itu mungkin beda dengan yang lain. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan gratis ongkos kirim. Ya mungkin ini beda karena mungkin yang lain bisa mengikuti tapi tidak untuk hal free ongkos kirim agak berbeda. Kenapa pertanyaannya? Karena gerai kita ada di mana-mana. Sehingga kita bisa menjadikan gerai itu menjadi penopang untuk melakukan pengiriman di konsumen yang terdekat daripada gerai.